Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTW memenuhi undangan orang sakit komplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. OTW berdua sama Pak suami. Alhamdulillah siang ini cuacanya terik ya. Panas terik. Alhamdulillah. Dalam beberapa minggu ini Jombang cuacanya itu mendung, sering mendung. Dan beberapa hari itu hujan. Beberapa hari itu hujan rutin tiap hari turun. Alhamdulillah siang ini tuh cuacanya itu panas terik. Kami diundang untuk mengobati orang sakit. Sakitnya itu komplikasi. Sebenarnya beliau itu udah lama ya sakit, lama banget sakitnya itu, sudah keluar masuk rumah sakit, tapi belum Allah kasih kesembuhan gitu. Beliau dulu pernah kami tangani sekitar 1,5 bulan. Dari yang awalnya itu berbaring di kamar di tempat tidur, terus pakai kalau nafas itu harus dibantu oksigen. Awalnya waktu pertama kali kami diundang itu begitu kondisinya. Terus sampai beliau bisa sehat, aktivitas rutin lagi, itu sekitar 1,5 bulan kami tangani sampai beliau itu bisa aktivitas normal lagi. Tuh udah lama nggak ada kabar, udah lama. Kok tadi malam kami dikabari istrinya, kami diminta untuk mengobati suaminya lagi yang saat ini katanya badannya itu lagi lemes gitu. Badannya lemes, kenapa itu juga istrinya tuh nggak bilang kenapanya, karena kan emang nggak dibawa ke rumah sakit, nggak diperiksakan ke dokter. Mintanya kami yang datang gitu, mintanya diobati oleh kami. Alhamdulillah kami bisa memenuhi undangan beliau. Tuh, karena kan kami alhamdulillah sudah tahu ya keluhannya apa, sakitnya apa. Jadi kami ke rumah beliau ini sekalian bawa jamu untuk mengobati keluhan beliau. Usianya ya 60 tahun lebih usianya. Beliau juga sudah punya banyak cucu. Tapi alhamdulillah semangatnya untuk sembuh itu besar banget. Ini kami lewat terowongan tol. Ini perjalanan kami ini nanti itu sepanjang jalan view-nya itu sawah terhampar luas, karena emang kami diundang ke daerah pedesaan gitu. Jadi sepanjang perjalanan nanti itu view-nya itu sungai, sawah, ladang, kebun, itu aja. Seneng sih kalau perjalanan pemandangannya seperti itu tuh, seneng, bisa buat hiburan. Beliau ini alhamdulillah mungkin sugesti juga. Emang mintanya tuh beliau nggak mau dirawat di rumah sakit lagi, nggak mau dibandingkan dokter lagi, karena mungkin beliau udah sakit lama, bolak balik ke dokter, ke rumah sakit, tapi kok Allah belum ngasih kesembuhan gitu. Mungkin menurut beliau, karena beliaunya tuh kayaknya tuh kalau berhubungan dengan medis itu sudah males gitu loh. Alhamdulillah beliau tuh memang pinginnya tuh diobati herbal aja. Makanya kami diminta ke rumah beliau untuk mengobati beliau. Alhamdulillah kami ada waktu, hari ini ada waktu, jadi kami bisa memenuhi undangan beliau. Ini sawahnya itu udah banyak yang panen juga, ini padi-padi itu. Ada yang panen, ada yang siap dipanen. Seneng ya kalau tinggal di desa gitu. Emang saya juga orang desa sih ya, orang desa tinggal di desa. Jadi kalau melihat pemandangan seperti ini tuh seneng gitu loh, ayem gitu. Walaupun bukan sawah kami, tapi seneng gitu loh. Petaninya insya Allah mudah-mudahan bisa panen dengan hasil yang bagus. Karena padinya alhamdulillah bagus, yang daerah di sini ya, sekitar ini padinya itu bagus. Kalau besok insya Allah kami nggak bisa itu memenuhi undangan orang sakit, karena besok kami udah ada acara, udah ada janji sama orang gitu. Jadi udah nggak bisa
nggak bisa menerima undangan lagi. Kalau menerima undangan sih bisa, cuma untuk mendatangi orang sakit ya nunggu kalau kami ada waktu begitu, karena kan kami juga ada beberapa urusan keperluan yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Ini loh ya sawahnya ini sepanjang perjalanan itu tanamannya padi tok. Ini udah siap untuk dipanen, itu kan udah kuning padinya, sudah siap dipanen. Dan padinya alhamdulillah kelihatannya itu bagus-bagus ya, padinya mentes gitu loh padinya itu. Ini masih setengah perjalanan lagi untuk sampai ke rumah beliau. Ini padinya ini banyak yang roboh karena kemarin itu sempat hujan disertai angin. Kalau angin kencang kan ya alamat padinya yang siap dipanen ini jadi roboh. Oh, itu banyak padi roboh. Tapi walaupun padinya roboh, tapi padinya itu masih bagus ya, masih mentes gitu loh padinya. Cuma emang kondisinya itu roboh karena kena angin kemarin. Anginnya emang kenceng banget, anginnya kenceng ini, tapi sudah siap panen itu padinya. Ini cuaca panas banget, terik banget. Biasanya kalau siang ini panas, sore atau malamnya tuh hujan. Ini masih lurus, tapi sini belok kiri. Ini jalannya sempit, ini jalanannya. Jadi kalau mobil pas papasan itu ya harus gantian, harus ngalah salah satu gitu, harus minggir gitu. Berhubung kami hari ini kan cuma berdua aja ya OTW-nya, jadi enak naik motor aja. Nanti pulangnya sekalian jemput bocil, karena bocil kan pulangnya sore lah. Ini nanti mungkin kami pulang dari rumah orang yang ngundang kami, ini pulangnya ya agak kesorean ya, mungkin agak sore, jadi bertepatan dengan pulangnya bocil sekolah. Jadi nanti pulangnya langsung jemput bocil. Ini jalannya tuh tenang gitu, sepi jalannya. Jalan desa sih ya, nggak seperti jalan kota. Enak jalannya tuh, sepi, tenang gitu. Tapi sayangnya jalannya tuh sempit ya, kurang lebar. Jalannya tuh kurang lebar jalannya. Beginilah rumah di kampung di daerah Jombang ya. Di daerah Jombang rumah di kampung ya seperti ini. Alhamdulillah rumahnya tuh sudah bagus-bagus, nggak seperti zaman dulu. Sekarang hampir semua rumah sudah bagus di kota, di desa. Alhamdulillah alamin. Sudah sampai di rumah orang yang mengundang kami. Ini rumahnya. Ada musola di halaman rumah. Nah, ini kami sudah sampai di rumahnya. Adem, tenang gitu, sunyi. Jadi untuk orang yang sakit itu tinggal di tempat seperti ini, di sepi, sunyi, damai itu enak. Bisa untuk bisa untuk terapi untuk pemulihan kesehatannya. Karena orang sakit itu kebanyakan itu butuh suasana yang tenang, damai, enggak riwah atau enggak rame. Kami itu memang senang ya kalau diundang ke pedesaan atau pegunungan, itu senang kami. Senang gitu. Penduduknya ramah-ramah, terus kondisi alamnya itu juga tenang. Ternyata saya sudah tuwir ya. Udah hampir 50 tahun, sudah tua. Alhamdulillah walaupun tua masih diberi Allah kesehatan. Setelah selesai semuanya, waktunya kami menjemput bocil.
Ini kami mau pulang ke rumah Mbak Utinya Bocil, karena Bocil sekolahnya itu kan di dekat rumah Mbak Utinya. Jadi setelah kami selesai di rumah orang yang mengundang kami tadi, kami langsung perjalanan menuju ke rumahnya Mbak Utinya Bocil untuk menjemput Bocil. Kami juga belum pasti sih, belum tahu pasti ini Bocil sudah di rumah atau masih di sekolah atau sudah les atau masih di tempat lesnya gitu. Karena aktivitas Bocil itu kalau sudah selesai sekolah dia tuh langsung les di rumah guru lesnya. Jadi nanti kalau sudah selesai les pulang ke rumahnya Bocil itu alhamdulillah sudah beres semua untuk pelajaran hari ini, dan besok itu sudah beres. Kalau ada PR-PR itu juga udah beres semua karena dikerjakan di tempat lesnya. Itu jadi kalau udah pulang ke rumah itu Bocil tuh tugasnya tinggal kalau yang besar itu mbaknya itu tinggal nyapu rumah, terus ngaji sama buyanya. Keduanya itu kalau ngaji diajari buyanya sendiri. Ini kami sudah nyampe Jombang Kota ini ya, beginilah kondisi di daerah Jombang Kota ya, seperti ini. Memang Jombang itu kan bukan kota besar, jadi kalau suasana atau jam-jam seperti ini kondisinya jalan itu nggak rame, lengang. Kondisi jalan rame itu kalau pagi sama sore, kalau pagi berangkat sekolah berangkat kerja, sama sore kalau pulang sekolah pulang kerja. Cuma itu aja yang rame atau kadang itu macet. Selain jam-jam itu insya Allah jalan-jalan di kota Jombang itu aman dari macet karena jalannya lengang. Ini kami melanjutkan perjalanan ke rumah waktunya Bocil untuk menjemput Bocil. Ini rumah sakit Muhammadiyah di kanan jalan ini. Lurus lagi terus kami nanti nyampe di ikonnya Jombang Kebon Rojo. Itu Kebon Rojo. Jombang itu punya dua ikon ya, Ringin Contong sama Kebon Rojo. Itu ikonnya Jombang. Itu Gerdu Papa itu ikonnya Parimono. Gerdu Papa ya Parimono, di desa Parimono. Itu ini udah mau nyampe rumahnya mbaknya Bocil ini. Sebentar lagi nyampe. Kalau dari rumah orang yang undang kami ke rumahnya banyak Mbak Bocil itu jalanan kota, jadi enggak ada sawah-sawah, itu enggak ada. Jalan raya tok view-nya itu kendaraan di jalan gitu. Alhamdulillah udah nyampe rumah Mbak Bocil. Alhamdulillah tadi kami waktu pulang dikasih, nggak tahu dikasih apa ini isinya, kami juga belum melihat. Dikasih tas itu isinya berat banget, nggak tahu apa itu. Ya alhamdulillah rezeki nggak boleh ditolak, dikasih apa aja ya alhamdulillah disyukuri gitu. Namanya orang desa petani biasanya kami tuh dikasih beras gitu. Kalau mereka sudah habis nyelep gabah gitu, kami dikasih beras, gula gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Orang desa ya punyanya seperti itu, orang petani ya. Beda sama orang kota. Alhamdulillah alamin. Sudah selesai tugas kami hari ini. Tinggal nunggu Bocil terus pulang. Karena di rumah juga sudah ada tugas lagi yang menunggu. Ini Bocil juga sudah beres semua urusannya. Tinggal nunggu Buya beres-beres terus pulang. Ini udah selesai les, keduanya udah selesai les. Jadi kan semua urusan di sini udah selesai, waktunya pulang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.